Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Sementara dalam perjalanan mereka menjadi sembuh. Salah seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu sujud di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Kemarin siang saya juga ada di sebuah gereja di Denpasar ini berpelindungkan Roh Kudus. Kira-kira di mana ya? Di mana? Oh, saya ngetes aja sih, cek ombak gitu. Iya, kemarin siang Romo Roni saya nunut apa? Dampingi. Seperti ini kan saya dampingi Romo Yus. Kenalnya Romo Yus ya, Yus OKS gitu ya. Ada pemberkatan nikah di sana di katedral jam berapa ya? 1 ya, saya ikut. Kemudian hari ini saya berada di paroki Roh Kudus yang sama atau beda? Sama, Roh Kudusnya sama ya. Jadi tadi sowan apa ya? Sowan itu lapor Pak kepada Romo Roni, lalu ditanya di belakang, "Romo mau misa atau khotbah?" Saya pilih khotbah saja ya. Saya dari SVD, lalu tinggal di Soferdi, Surabaya. Tugas saya yang sangat sederhana adalah mengantar Romo dan Bruder yang sakit ke rumah sakit pastinya kan. Jadi kalau ada yang sakit, ini ada nih satu pasien yang sebentar saya tinggal dulu gitu. Nah, saya ke sana biasanya, ke RKZ. Tahu RKZ apa Surabaya tahu ya? Biasanya ke sana. Saya bersyukur karena saya pertama masih sehat, ya. Lalu kalau saya daftarin penyakit Romo Bruder di sana, bisa ditebak apa saja penyakitnya Romo Bruder? Apa? Tensi, ya, penyakit yang horor gitu loh, tensi doang biasa aja. Jantung, ya udah ada yang pasang 2 ring, udah. Sebut lagi yang lain mungkin. Diabetes ada 2 macam, basah dan Nah, saya tahu tuh karena mereka cerita gitu loh. Lalu faktornya ada faktor genetik, ada faktor yang lain gitu, saya tahu gitu loh. Nah, biasanya saya merekam, artiannya begini, merekam apa namanya, konsulnya itu, nanti saya report ke Romo yang bertanggung jawab atas orang sakit. Nah, kadangkala pihak yang sakit ini kan misalkan keterangannya 100% gitu ya dari dokter, paling dia ya 50% gitu loh.
Nah saya 50% yang lain gitu. Kan harus seimbang seperti itu. Nah ketika saya ditanya, Romo seneng nganter orang sakit? Lu seneng aja saya. Karena apa? Karena saya mendapat ilmu dari dokternya. Yang kita kadangkala tidak pernah ngeh. Oh keren ilmunya para dokter itu. Ada yang bukan SVD tapi ada awam, itu pernah saya dengar autoimun. Wah udah dakdikduk tuh, kena autoimunnya, nyerang ke otak lah, nanti serang ke jantung lah, nanti serang ke ginjal lah. Kalau udah akut banget itu nanti namanya cancer gitu loh. Nah itu tahu semua seperti itu. Nah saya punya satu pengalaman sakit, tidak pernah kusta, tapi saya mau cerita satu pengalaman sakit, lalu endingnya nanti bagaimana saya bersyukur, itu yang penting. Saya pernah tugas di Kalimantan Barat. Satu ketika saya ada berkat manten pagi hari. Kemudian saya pagi sudah diantar dibonceng dengan sepeda motor itu ke salah satu stasi ya. Lalu saya singgah sebentar ke rumah yang bonceng itu, namanya Pak Ansel, saya masih ingat. Istrinya namanya Bu Yuli. Bu Yuli ini lagi gendong seperti anak kecil ini digendong, namanya Dedek Rian. Nah, waktu itu Bu Yuli menawarkan kepada saya, Pastor, di sana panggilnya pastornya. Pastor sarapan dulu, saya bilang. Nah ini Bapak Ibu dengarkan ya. Terima kasih Bu Yuli. Kami mau cepat aja langsung dengan Pak Ansel. Oke, jalanlah kami. Nah, di sana kan jalannya kan nggak lurus gini, ada yang begini, gini. Nah, saya pas yang beginian, gitu ya. Roda depan tiba-tiba kempes, gembos. Rebah kiri, bisa bayangkan, saya lupa, pokoknya masih ingat. Rebah kiri, lalu apa yang terjadi? Untungnya, masih ada untungnya, itu tidak ada kendaraan dari depan, karena kan sama-sama begini. Nah, terhentilah kami berdua di situ. Saya merasa tidak ada apa-apa. Lalu Pak Ansel ini bilang saya harus balik. Nah, karena Pak Ansel bawa baju pengantin, ya. Sewa baju pengantin gitu loh. Nah sekaligus ikut nganter saya gitu. Ternyata Bapak Ibu sekalian, Pak Ansel nggak kuat, saya harus balik, dia bilang. Saya lanjut karena saya berkatin. Saya lanjut berhenti di satu tempat untuk istirahat. Kemudian saya minta nanti diantar ke dalam. Oh ternyata ada yang jemput. Ketika jalannya begini-begini, karena jalan masuk ke kampung, ke stasi, saya merasa di sini ada yang nusuk. Saya belum pernah rasakan retak patah tulang, belum pernah tahu. Seperti ada jarum yang nusuk begini-begini. Saya bilang, ini apaan? Saya bilang, kok sakit? Saya bilang gitu. Saya nggak ngerti kok. Saya merasa sehat-sehat aja kok. Jatuh saya, keren gitu ya. Enggak juga ternyata. Romo dan Bapak Ibu sekalian, saya harus berkat nikah dan saya bilang begini, saya berkati kalian pakai rumusan sederhana semuanya, karena kan saya darurat harus balik ya, dan saya tidak mampu pakai jubah ini saya nggak bisa karena susah masukinnya dan orang juga sungkan. Saya pakai kasulan yang sederhana gitu tuh. Udah berlangsung khotbah saya bilang begini sederhana, kalau saya egois setelah celaka saya pulang, tapi karena ini tugas saya lanjut, saya bilang. Dan saya ingin berkati kalian. Dan ini yang penting pesannya. Tolong kalian jangan retakkan perkawinan kalian. Cukup retak pastor yang berkati kalian. Gitu. Nah setelah itu saya kembali, saya nggak bisa ikut resepsi. Kalau ada makanan atau apa silakan bawa ke rumah ketua umat. Nah setelah itu saya kembali. Nah saya mau cerita siapa yang ngobatin saya. Saya nggak tahu kalau di Bali ini kan pasti ada ya. Kalau di Jawa namanya sangkal putung ya. Nah saya masih ingat namanya Pak Ali. Karena umat begitu sayang sama Romo, termasuk pasti umat Canggu ngomong sayang sama Romo Roni ya. Saya juga. Siapa yang paling keren akan ngobatin gitu loh. Ternyata bukan dokter di sana. Dia seperti disebutnya dukun ya atau pengobat lah, tabib atau apa gitu ya. Namanya Pak Ali. Umat saya tapi saya nggak begitu kenal. Nah ini yang penting Bapak Ibu. Pak Ali datang,
Kemudian pertanyaan pertama dia begini, pastor percaya saya? Itu pertanyaan pertama. Lalu saya bilang, saya percaya Pak Ali, silakan Pak Ali buat untuk saya. Itu kuncinya. Kuncinya. Karena dia bilang ada beberapa, maaf ya, pendeta, dia bilang dia nggak percaya yang gini-ginian. Pak Ali bilang, kalau Bapak pendeta tidak percaya, nggak apa-apa Pak, cari yang lain saja gitu loh. Nah itu Pak Ali. Ternyata kuncinya adalah kalau kamu percaya sama saya, pastor percaya sama saya lanjutkan. Dia bilang, saya percaya gitu. Nah akhirnya berproses semua, singkat cerita saya lupa, 1 bulan lebih saya harus terbaring. Pastor ingat tidak boleh makan udang, itu saya masih ingat waktu itu. Tidak boleh makan udang ya. Kemudian dia kasih seperti arak dan dedaunan. Gitu doang. Kemudian dilapisin kain gitu ya. Gitu nanti berapa hari dibuka, gimana pastor gerakin, masih sakit gitu. Nah saya kepo, Pak Ali ini daunnya dari mana gitu kan. Kan kepo boleh toh. Pastor mau tahu, dia bilang ada di satu tempat, tapi cara ngambilnya itu tidak boleh dilihat. Misalnya pohonnya di sini, nggak boleh lihat, dan hanya segenggam gini, seperlunya saja. Jadi ketika ada pasien misalkan gitu, segenggam sejumput itu. Jadi tidak boleh mau stok, nanti kan semoga ada pasien, semoga enggak, bukan gitu, set gitu, nanti nggak boleh dilihat. Nah itu, supaya ceritanya lebih singkat, dia bilang begini, pastor, pokoknya ciri-ciri orang yang menyembuhkan itu, pertama dia tidak pasang tarif. Ingat ya, sekali lagi, tidak pasang tarif. Kalau di awal dia sudah pasang tarif, tinggalkan. Karena itu adalah talenta, karunia yang Tuhan berikan. Saya tanya Pak Ali dapat dari mana? Saya nggak tahu, Tuhan yang kasih saya. Makanya tidak ada tarif. Nah ketika saya mau bayar, saya bilang begini sama Pak Ali, sebelumnya begini, pastor ini sudah berlalu, kemudian hampir istilahnya sembuh, pastor nanti saya kunci ya, dia bilang. Saya bingung, kunci bagaimana mau dikunci? Ternyata secara ritualnya nanti saya disuruh sediakan 4 keping 100 rupiah, masih ada ya sekarang ya, yang tukang parkir mungkin masih ada ya, itu sama 2 jarum jahit. Jarum ini jahitnya. Itu sediakan itu aja. Dia nggak bilang nanti sediakan stipendium ya, enggak. Itu aja disediakan. Kemudian udah semua langsung ini Pak Ali. Dia seperti ada ritual tertentu, dia gigit gitu loh. Nah setelah itu saya bilang Pak Ali, saya bukan bayar Pak Ali, saya sudah sediakan amplop. Saya bukan bayar Pak Ali. Ucapan syukur saya kepada Pak Ali. Ya, saya bukan hitung-hitungan dengan Pak Ali, tapi ini dari kedalaman hati saya mengucap syukur kepada Pak Ali karena Pak Ali telah memperhatikan saya. Itu saja. Saya juga nggak tahu jumlahnya berapa, lupa, dan saya kasih. Nah, sampai sekarang masih bagus, ya. Masih bagus. Itu udah beberapa tahun yang lalu. Nah, apa kaitannya dengan yang dikatakan bacaan pertama hari ini? Orang paling terkenal pada waktu itu Panglima Naaman, betul ya? Kusta. Waktu itu satu-satunya orang yang bisa hanya Nabi Elisa. Maka dia harus pergi ke Nabi Elisa. Naaman orang asing. Nabi Elisa ada di Israel. Elisa mengatakan, kalau engkau mau sembuh hanya di sini nih, di air di sini nih, di tempat lain nggak bisa. Maka Elisa yang orang asing, yang jabatannya tinggi, mau nggak mau dia harus merendahkan diri di depan Nabi Elisa. Naaman nih, depan Nabi Elisa. Lalu saya ngeh begini, disinilah yang dikatakan, ada pepatah mengatakan di mana langit dijunjung, di situ bumi dipijak. Salah satu analisa budaya saya bisa jatuh, memang selain motornya nggak bagus kali ya, itu saya tidak ada satu budaya di Kalimantan, saya nggak tahu di sini ada orang Kalimantan. Kalau ditawari di sana, saya kan ditawari makan, pastor makan dulu. Saya bilang apa? Terima kasih. No, bukan begitu. Oke, bilang terima kasih. Tapi ketika Dedek Rian yang makan itu, paling tidak saya sentuh piringnya.
terima kasih. Atau saya ambil nasinya 1-2 butir saya makan, terima kasih. Ada satu analisa orang tua mengatakan, pastor jatuh, itulah, coba cerita. Nah, ada satu yang missing. Pastor tidak cempali namanya. Setiap daerah punya budayanya. Naaman gaya-gaya orang asing harus ke Israel, harus di sungai itu, harus sama Nabi Elisa, semacam itu. Nah, Yesus mengatakan, dari 10 yang datang orang asing. Loh, orang lokalnya sendiri mana gitu loh. Ini sebuah kekecewaan yang sebenarnya kok bisa gitu ya terjadi. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hari ini Tuhan ingin memperlihatkan kepada kita betapa Dia bisa buat apa saja. Dia hanya mengatakan, pergilah kepada imam-imam, lapor sana. Ini di tengah jalan udah sembuh. Nah, ketika udah jalan sembuh, yang satu balik ke Yesus, yang lainnya nggak tahu mau kemana, seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Ekaristi adalah ucapan syukur. Bapak Ibu besok hari Senin kerja sampai Jumat, Sabtu, ya. Ucapan syukur bukan karena tanggal 25, tanggal 28, 30, aduh gue gajian, bukan. Senin, Sabtu bekerja, hari Minggu pergi ke gereja untuk mengucap syukur. Saya bilang ucapan syukur atas apa saja. Dan terakhir yang ingin saya katakan, sebuah kata kesek singkat, padat, jelas saja. Bapak Ibu, ada satu kesaksian. Ini tanggal 29 September yang lalu kita rayakan apa? Lupa ya, nggak apa-apa, nanti dilihat aja. Atau tanggal 2 Oktober yang lalu kita peringati apa ya? Lupa, nanti dilihat aja. Nggak, karena kan saya bukan pastor parokinya, nggak boleh kejam kan. Nanti saya nggak bisa pulang lagi. Malaikat, betul? Setiap kita punya malaikat pelindung. Ada satu kesaksian mengatakan, pada momentum Ekaristi, ini saya nggak bisa ngelihat, kan ada orang yang punya indera keenam ya. Silakan saja dicek sama mereka. Pada waktu Ekaristi, maaf, selain kita memberikan kolekte ya, iya, saya mau kasih tahu lagi, malaikat pelindung Anda masing-masing akan membawa, tadi Romo bilang bagus, intensi pribadi masing-masing. Jadi bukan juga yang hanya ditulis, tidak. Yang tidak ditulis, ini malaikat nih udah siap nih. Ini yang saya lindungi, misah jam 6, ada romonya 2 di sini, mau mempersembahkan apa? Itu nanti malaikatnya maju. Bukan petugas persembahannya aja yang maju ya, malaikatnya maju masing-masing. Nah, ada orang yang bersaksi, ini kesaksiannya di luar negeri, di Amerika Latin atau apa, disetujui oleh uskup. Saya mengimaninya begini ya, sederhana saja. Jadi ibu itu mengatakan, Ibu Catalina Rivas namanya, dia mengatakan, saya sedih ketika ada umat yang malaikat pelindungnya nganggur, nggak ngasih apa-apa, depannya kosong gitu loh. Artinya apa? Silakan bawa intensi Anda dari dari Senin sampai Sabtu yang kemarin, bawakan di tempat ini. Intensi syukur, intensi permohonan, intensi lepas dari solusi, dari kesulitan. Nanti malaikat pelindungnya yang akan datang persembahkan di depan altar, wakil Tuhan Yesus, para pastor yang di sini akan mengubahnya. Dan berkat Tuhan sendiri bersama Bunda Maria, tadi Rosario ya, tuh si ini nih mengatakan nih, Ibu Catalina Rivas ini mengatakan, dan saya mengamini Bunda Maria ada di belakang Romo. Ya, seperti ibu-ibu ya, kalau ada anak itu mama di belakang nak, sama. Dalam Ekaristi, setiap Ekaristi Bunda Maria ada di belakang imam. Maka hari Sabtu adalah Sabtu Imam, karena Bunda Maria hadir bersama anak-anaknya yang para imam. Semoga Tuhan memberkati. Amin.